setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan
besar setiamu Tuhan Yesus. Ajar kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, ya la bara la ajar kami Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Shandarararara bara shandu. Oh haleluya. Haleluya. Ya ralaba ya ralaba ya ralaba 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 ralaba. Ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Syakata kanabo. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup begini, iman kami tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita sembah, oh haleluya. Oh ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ralaba ralaba. Oh ralaba ya ralaba. Uriara bara shandarala mara shande. Biar hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Oh. Hidup kami menyenangkan-Mu Tuhan. Shikara la bara takara la bara 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 bara. Haleluya. Biar hati kami memuji-Mu. Oh ralaba ya ralaba 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 ralaba. Jamah setiap kami. Ralaba ralaba. Jamah ya Roh. Yesus, kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu lebih lagi ya Tuhan. Oh Rabasyakat jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan
firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Shikaralabarashandaralabaratakaralabarashan. Pakai kami Tuhan Yesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Shikaralabarashandaralabarashan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh. Roh Kudus, Kau ambil alih selama pemberitaan firman dilakukan Tuhan. Roh Kudus, Kau jamah setiap hati kami. Kami membutuhkan lawatan-Mu, kami butuh hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami dan pewahyuan yang baru turun Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan boleh semakin hari terus semakin mengerti. Dan kami bukan hanya pendengar, tapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga apa yang Kau janjikan dalam kebenaran firman-Mu sungguh boleh terjadi di dalam kehidupan setiap kami selagi kami masih hidup di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, nyatakan pewahyuan, urapan yang baru turun di tengah-tengah kami dan urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang saya kasihi, puji Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Salam sehat untuk kita semua. Dan kembali pekan-pekan ini kita akan belajar tentang Spirit of the Sonship. Kita sudah belajar Spirit of Excellence, Spirit of the Fatherhood. Nah hari ini, saat ini kita akan belajar tentang Sonship. Sebagai anak-anak saudara, jangan cuma menuntut bapak kita, tapi kita juga harus memiliki spirit ini saudara. Sehingga ketika bapak-bapak kembali pada anak-anaknya, nyambung, connect. Sehingga apa yang terjadi saudara, lawatan Tuhan, hadirat Tuhan boleh mengalir dan pemulihan boleh terjadi. Nah hari ini kita akan lihat dalam teks Alkitab, tidak ada istilah langsung mengenai Spirit of Sonship. Ya, kalau saudara buka sampai Kejadian sampai Wahyu, saudara tidak akan menemukan ada istilah Spirit of Sonship. Walaupun istilah ini tidak asing bagi kalangan rohaniawan atau jemaat Tuhan yang sering mendengarkan khotbah-khotbah di gerejawi. Nah, istilah Spirit of the Sonship ini bisa juga dipahami sebagai hati seorang putra, hati seorang anak, saudara, yang tentunya tidak bisa lepas dari si pemilik putra adalah Bapa itu sendiri.
Seorang anak yang dikasihi justru tidak kebal akan didikan, saudara. Dan di dalam didikan ada teguran, bahkan teguran keras. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bukankah kasih itu seharusnya baik? Menurut saudara betul nggak, saudara? Tetapi sesuatu yang baik tidak selalu enak. Yang setuju boleh katakan amin. Ya, nah saya berharap ini sebagai anak rohani, ya ini sebagai anak-anak mesti harus mengerti. Nah istilah sonship muncul karena ada hubungan antara anak dengan bapak. Yang dalam Alkitab sangat jelas dituliskan antara Bapa di surga dan Tuhan Yesus. Ini adalah contoh hubungan yang sangat sederhana dan mudah dipahami oleh banyak orang. Makanya di dalam iman kekristenan kita kenal istilah Trinitas, saudara. Ya, ini untuk menggambarkan hubungan Bapa dengan anak. Nah, lewat hubungan yang sederhana inilah Bapa mengubah kematian menjadi hidup kekal, kemiskinan menjadi kelimpahan, kutuk menjadi berkat. Sonship adalah cara yang paling disukai oleh Bapa surgawi untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Nah, jika kita menginginkan dengan serius dan sungguh-sungguh terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Bapa di akhir zaman ini, di generasi terakhir ini, maka kita harus belajar untuk menjadi seorang anak atau seorang putra dari seorang Bapa dalam tubuh Kristus. Jika kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa dalam ukuran berkat yang paling besar yang bisa kita terima, maka kita harus belajar menjadi seorang anak atau seorang putra dalam pekerjaan pelayanan tubuh Kristus. Hal ini sebenarnya tidak sulit karena Yesus terlebih dahulu sudah memberi contoh untuk kita, saudara. Ya, kalau saudara baca dan renungkan Alkitab, ini sudah banyak contoh-contoh yang Yesus sudah berikan. Dalam hal ini hanya membutuhkan kemauan kita, saudara. Nah, apakah kita mempunyai hati seperti hati yang terdapat dalam Kristus Yesus? Daud berkata dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 6, demikian firman Tuhan. Daud berkata, selama hidup Adonai, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Akhir cerita tentang Adonai, kita tahu bahwa semua akhirnya yang ia berkeinginan mengkudeta Daud, yang adalah ayah kandungnya sendiri. Di sini terbukti bahwa anak yang dikasihi seharusnya mendapat teguran dan nasihat yang baik. Nah, seorang yang tidak memiliki spirit of sonship, diantaranya adalah, saudara, ya kita akan lihat, saudara, ya, saya berikan 6 poin. Yuk coba kita lihat apakah kita memiliki ciri-ciri memiliki spirit of sonship. Yang pertama, maunya berdiri sendiri. Biasanya kalau orang yang tidak memiliki spirit of sonship, ya, tidak mau berhubungan dengan bapaknya, biasa maunya berdiri sendiri. Ya, kalau biasanya mau berdiri sendiri, ya coba bisa bayangkan, saudara, nggak ada yang negur, nggak ada yang nasihatin, apa yang jadinya, saudara. Tidak mau digembalakan. Ketika kawanan domba digembalakan, saudara, pasti ada kalanya mungkin dia lihat, waduh di sana kelihatan rumputnya lebih hijau ya. Padahal hijaunya plastik begitu, saudara. Gitu ya. Padahal hijaunya hanya tipuan, saudara. Nah, makanya saudara, seorang gembala harus bisa mengingatkan, domba itu di sana, hati-hati di sana, ada jebakan buat kamu. Ya, kalau kamu keluar dari rombongan ini, mungkin kamu akan menjadi sate domba, kan begitu, saudara. Yang ketiga, tidak mau berada dalam covering seorang bapak rohani. Ya, saya mengistilahkan seperti payung, saudara. Kalau hujan, saudara bawa payung, maka saudara tidak akan basah.
Nah saudara, orang yang tidak mau di bawah covering seorang bapak rohani, seperti gambarannya adalah seperti sedang hujan deras, Anda tidak punya payung. Apa yang terjadi? Anda basah kuyup. Bahkan panah-panah si jahat ketika dilepaskan, saudara, kalau kau tidak punya covering, maka langsung menancap kau. Tapi kalau kau punya bapak rohani, ketika si iblis, si jahat melepaskan panah-panah si jahatnya, yang kena bapak rohani pun covering terlebih dahulu kena, saudara. Makanya kita harus mengerti akan hal ini, saudara. Ya, supaya kita bukan menjadi anak gampangan, saudara, sehingga kita terjerak dalam tipu daya pekerjaan si jahat. Ya, begitu mudah kita terjebak, kita frustasi, akhirnya kita menyerah. Yang keempat, saudara, sulit menerima teguran. Orang yang tidak memiliki spirit of sonship, saudara, ketika dia ditegur, gitu, dia merasakan ini seperti marahan bagi dia. Ketidaksukaan dengan dia, saudara. Gitu kan? Sehingga dia menyendiri dan minggat. Ini salah besar, saudara. Justru firman Tuhan katakan dalam kitab Wahyu kan, siapa yang kukasih, kutegur dan kuhajar. Kalau saudara nggak pernah ditegur, saudara nggak pernah dinasehatin, saudara nggak pernah diingatkan, apa jadinya, saudara? Saudara melakukan seenaknya sendiri, padahal saudara sudah mendekati jurang. Nggak ada yang mengingatkan dan tegur. Dan akhirnya Anda menjadi santapan si jahat. Yang kelima, saudara, merasa dirinya mampu. Ini pede habis nih, saudara, ya istilahnya. Wah, terlalu pede. Pede bagus, saudara. Ya, saya berharap apalagi generasi Yeremia, engkau perlu memiliki percaya diri. Tapi kalau pedenya over, terlalu pede, gitu kan? Akhirnya inilah yang membuat masalah dalam hidupmu, saudara. Nah, merasa dirinya mampu karena terlalu pede, merasa dirinya sanggup, saudara, sehingga nggak butuh lagi orang lain. Saya mau ingatkan kita, anak-anak muda, dalam hidup kita nggak akan bisa lepas dari bantuan orang lain. Bantuan orang tua, kedua orang tua, papa, mama. Bantuan para pemimpin-pemimpin. Bantuan rekan-rekan pelayanan. Itu sangat dibutuhkan. Saya pikir di dunia ini nggak ada pekerjaan yang hanya bisa one man show kita bisa mengerjakannya. Tapi kalau mau, apalagi kita mau jadi berkat bagi banyak orang. Mau to bless the nation, bless to the city. Kita perlu berjejaring bersama-sama. Yang terakhir, yang keenam, cenderung memberontak. Seorang anak yang tidak memiliki spirit of sonship, memiliki roh anak, kecenderungan memberontak. Dia berontak dengan otoritas, berontak dengan pemimpin, berontak dengan organisasi, berontak dengan gembala. Biasanya model-model kayak gitu. Nah, oleh karena itu saya rindu supaya setiap kita, yuk anak-anak rohani, memiliki the heart of son. Hati seorang putra, hati seorang anak. Nah, sonship mempunyai makna lebih dalam lagi jika kita gali dari contoh-contoh hubungan yang adalah dalam Alkitab seperti Musa dengan Yosua. Ya kan? Bagaimana Elia dengan Elisa, mentornya, bapak rohaninya. Paulus dengan Timotius yang nempel terus. Akhirnya warisan legacy spirit itu diturunkan. Sonship berarti memberikan hati kita untuk melayani orang lain. Orang yang mengasihi kita dan kita memutuskan untuk mengasihi mereka. Kita menjadi diri kita orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan oleh bapak-bapak rohani kita. Saudara, kalau ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, saya yakin percaya lewat hubungan yang sederhana ini, Bapak mengubah kematian menjadi hidup yang kekal, kemiskinan menjadi kelimpahan, kutuk menjadi berkat. Sonship ya adalah cara yang paling disukai oleh Bapak Surgawi untuk menyelesaikan banyak pekerjaan-pekerjaan yang masih tertunda, yang belum diselesaikan. Dan dengan hubungan antara Bapak dan anak yang baik,
Saya ingin percaya banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin yang tidak bisa diselesaikan oleh bapaknya dan akan diselesaikan oleh anak-anaknya. Masih ingat peristiwa Daud dan Salomo? Salomo tidak bisa membangun. Dia hanya mempersiapkan low materialnya. Tapi yang membangun bait suci adalah anaknya. Dan saya ingin percaya hari-hari ke depan banyak hal yang tidak bisa diselesaikan oleh bapak-bapaknya. Tapi ini akan didelegasikan ke anak-anaknya, diwariskan kepada anak-anaknya. Dan saya ingin percaya anak-anak rohani akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih dahsyat dan lebih hebat lagi. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa buat anak-anak rohani yang kecewa. Mungkin ada kepahitan dengan bapak-bapaknya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, turunkan berkat-Mu, turunkan pengampunan, turunkan Tuhan rekonsiliasi. Sehingga hati anak-anak dipulihkan ya Tuhan. Oh Tuhan, sehingga setiap anak-anak boleh memiliki spirit of the sonship. Sehingga Tuhan melalui roh keputraan ini, kami akan terus mewariskan bapak-bapak rohani kami dan untuk kami selesaikan ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahannya. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Jamah Tuhan, jamah setiap anak-anak rohani, pulihkan mereka. Supaya mereka boleh nempel pada bapak-bapak rohaninya kembali. Mereka hidup dengan ketaatan dan komitmen sungguh-sungguh ya Tuhan. Sehingga pekerjaan-pekerjaan besar akan diselesaikan oleh anak-anak rohaninya. Di dalam nama Yesus, berkati kehidupan mereka. Pakai mereka dalam bisnis Tuhan, Kau berkati mereka melimpah-limpah. Dalam pelayanan Kau berkati, Kau pakai Tuhan dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Sehingga kami yakin percaya Roh Putra akan dibangkitkan sehingga banyak putra-putra kerajaan sorga dibangkitkan kembali. Sehingga Tuhan menggoncangkan kota Bekasi dan bangsa-bangsa akan digoncangkan melalui keputraan yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan Kau akan pakai setiap putra-putra dan putri-putri Tuhan Kau akan pakai lebih dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan